Manisa BBSK, klub yang selama ini hanya menghuni kasta kedua Liga Voli Turki, tiba-tiba menjadi buah bibir. Semuanya bermula ketika mereka mengumumkan kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi, oposita asal Indonesia yang sebelumnya bersinar di Liga Korea. Publik Turki semula menganggap ini hanya rekrutmen biasa, tapi atmosfer berubah sejak video kedatangannya di Bandara Izmir viral dan memicu histeria penggemar Asia yang tak biasa untuk ukuran klub kecil. Megawati tak hanya membawa spike keras, tapi juga arus perhatian global. Hari pertamanya latihan saja ditonton ribuan fans lewat siaran langsung klub, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Kami tak pernah melihat hal seperti ini, ucap salah satu pelatih Manisa. Dalam sekejap, klub yang biasa bermain di hadapan ratusan penonton lokal kini mendapati tribun mereka penuh sesak dengan pendukung baru, lengkap dengan bendera Indonesia dan yel-yel tak lazim dalam bahasa Turki. Media lokal pun tak tinggal diam. Surat kabar olahraga ternama seperti Fanatik dan Hurriyet mulai menurunkan headline soal kehadiran Megatron dari Timur. Sementara itu, televisi nasional TRT menyiarkan cuplikan pertandingan uji coba Manisa sebagai segmen pembuka berita olahraga, menyalip berita tentang Fenerbahce dan Galatasaray. Dunia voli Turki diguncang dari poros yang tak disangka, Liga 2. Yang lebih mengejutkan, sponsor mulai berdatangan. Perusahaan minuman asal Istanbul dan e-commerce asal Singapura berebut menawar ruang iklan di jersey Manisa. Belum ada pertandingan resmi pun digelar, namun Megawati sudah mengubah peta kekuatan ekonomi dan perhatian di liga. Fenomena ini bukan lagi sekadar tentang bola voli. Ini soal magnet global, nasionalisme penggemar, dan pembalikan status quo. Abdi Serdar, CEO dari klub papan atas Vakif Bank, akhirnya angkat bicara dalam sebuah wawancara eksklusif bersama Hurriyet Sport. Kami tentu terkejut dengan lonjakan popularitas Manisa BBSK. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan, ucapnya dengan nada serius. Menurut Serdar, belum pernah ada pemain dari Liga 2 yang menyebabkan efek sedemikian masif dalam waktu singkat. Ia bahkan menyebut bahwa kehadiran Megawati adalah anomali industri yang patut dianalisis. Kami telah menggelontorkan investasi jutaan euro untuk promosi global, tapi klub seperti Manisa bisa mendadak viral karena satu pemain. Ini gila, tambahnya. Ia juga menyinggung bahwa saat ini manajemen tengah melakukan audit ulang terhadap strategi brand internasional mereka. Pernyataan itu mengejutkan banyak pihak. Vakif Bank selama ini dikenal superior secara struktural dan finansial. Mereka memiliki pemain-pemain kelas dunia, pelatih top, dan prestasi bergengsi di kancah Eropa. Namun, kenyataan bahwa klub kecil bisa mengalahkan mereka di panggung popularitas menggambarkan bahwa zaman telah berubah, dan Megawati adalah wajah dari perubahan itu. Wawancara itu menyebar cepat di media sosial. Banyak fans yang mengapresiasi kejujuran Serdar, namun sebagian lainnya menilai pernyataan itu menunjukkan kecemasan elit voli Turki terhadap dampak tak terduga Megawati. Di balik layar, klub-klub besar mulai memperhatikan satu hal yang selama ini mereka remehkan, kekuatan komunitas Asia Tenggara. Dalam waktu 7 hari sejak debut latihan Megawati di Manisa, akun Instagram resmi klub mencatat lonjakan 300% follower baru. Kebanyakan berasal dari Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Video latihan singkat Megawati dengan latar musik dangdut remix bahkan menembus 1 juta views di TikTok dalam semalam. Twitter pun ramai dengan tagar Megatron Manisa yang menduduki trending topik di beberapa negara Asia. Di Indonesia, media nasional memberitakan setiap detail pergerakan Megawati, mulai dari menu latihan pagi, sepatu barunya, hingga interaksi kecilnya dengan pemain Turki. Hal-hal kecil yang dulu tak dipandang penting kini menjadi emas digital. Tidak hanya penggemar, brand lokal mulai merespons. Sebuah produk kopi instan Turki menggandeng Megawati dalam kampanye digital berjudul Rasa Juara dari Timur. Iklan ini dirilis dalam 2 versi, bahasa Turki dan bahasa Indonesia. Ini menandai kolaborasi komersial lintas negara yang pertama kalinya dilakukan klub Liga 2. Efeknya meluas ke liga secara keseluruhan. Akun resmi Liga Voli Turki kini mulai menerjemahkan caption ke dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Sponsor asing yang dulu hanya mengincar klub besar mulai mempertimbangkan tim-tim kecil yang punya daya jangkau Asia. Liga Turki berubah, dan itu dimulai dari media sosial Manisa. Zehra Gunes, kapten tim nasional Turki sekaligus bintang Vakif Bank, ikut bersuara. Dalam sesi live Instagram, ia mengaku feed-nya kini penuh dengan konten Megawati. Setiap buka Explore, selalu wajah dia.
Entah sedang latihan, sedang joget, atau makan mie instan, candanya sambil tersenyum. Tapi di balik itu, ada pengakuan tersirat tentang dampak yang tak bisa ditepis. Zehra mengakui bahwa energi yang dibawa Megawati ke Turki sangat berbeda. Ia bahkan menyebutnya sebagai fenomena budaya, bukan hanya olahraga. Dia membawa negaranya ke sini. Ini bukan hanya soal spike dan blok, tapi juga semangat dan cinta dari fans Indonesia yang luar biasa. Meski berasal dari klub kecil, Zehra mengatakan bahwa kehadiran Megawati memicu semangat kompetitif baru. Saya ingin main lawan dia. Saya penasaran seperti apa atmosfernya, ucapnya. Ucapan ini tentu saja membuat publik semakin menantikan kemungkinan pertemuan antara Manisa dan klub-klub besar di ajang Piala Nasional. Wawancara itu memicu gelombang simpati lintas fanbase. Banyak pendukung Fakifban dan Eczacıbaşı yang mulai mengikuti akun Manisa. Bahkan, beberapa dari mereka membeli jersey Megawati sebagai bentuk dukungan lintas klub. Dalam waktu singkat, Megawati menyatukan penonton dari berbagai kubu dengan cara yang tidak pernah dilakukan pemain lain sebelumnya. Pertandingan uji coba Manisa disiarkan ulang oleh kanal YouTube lokal dan mencatat 800.000 penonton, angka yang mengalahkan siaran ulang laga final tahun lalu antara Fenerbahçe dan Fakifban. Komentar-komentar dalam video itu didominasi bahasa Indonesia, dengan emoji bendera merah putih mendominasi. Sejumlah fans mulai mengubah arah dukungannya. Bukan karena mereka kecewa dengan klub besar, tapi karena mereka merasa terhubung secara emosional dengan perjalanan Megawati. Seorang fan wanita dari Istanbul menulis, "Saya masih cinta Fenerbahçe, tapi saat Megawati bermain, hati saya ikut Manisa." Ungkapan ini menjadi simbol loyalitas baru, loyal terhadap cerita, bukan sekadar klub. Kondisi ini membuat para petinggi klub besar mulai gelisah. Mereka menggelar rapat pemasaran darurat, membahas bagaimana menjaga keterikatan fans di era digital. Ini bukan soal kemenangan di lapangan, tapi kemenangan di hati penonton, ujar salah satu direktur komunikasi Eczacıbaşı. Manisa, tanpa mereka sadari, menjadi pemimpin revolusi sunyi. Klub ini tidak menawarkan trofi bergengsi, tapi menawarkan cerita yang bisa dirasakan semua orang, tentang perjuangan, kesederhanaan, dan kekuatan mimpi dari pemain Asia Tenggara yang berani mengubah peta kekuatan Eropa. Laporan terbaru dari media Cope, firma riset digital Eropa, menyatakan bahwa pencarian online terkait Manisa BBSK melonjak hingga 600% dalam 2 minggu terakhir. Mayoritas trafik datang dari Asia, namun yang mengejutkan adalah lonjakan minat dari negara-negara non-tradisional seperti Brasil dan Polandia. Dalam grafik analitik tersebut, nama Megawati Hangestri bahkan melampaui volume pencarian beberapa bintang Eropa. Ini memicu diskusi baru dalam kalangan pakar industri. Apakah era dominasi Barat dalam persepsi olahraga kini tengah bergeser ke Timur? Tak hanya itu, media Cope juga mencatat bahwa video highlight Megawati saat membela Red Sparks tahun lalu mulai kembali viral, padahal itu terjadi di liga yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa nilai Megawati tak terbatas pada performa kini, tapi juga pada jejak digital masa lalu yang masih terus dihidupkan fans. Laporan ini kemudian sampai ke tangan Federasi Voli Turki. Mereka mulai mempertimbangkan integrasi kampanye Asia dalam kalender liga, bahkan merancang rencana untuk menggelar tur eksibisi ke Asia Tenggara tahun depan. Megawati bukan sekadar pemain. Ia kini adalah poros diplomasi olahraga baru antara Turki dan Asia. Kecemasan di level elit mulai mengarah pada tindakan nyata. Dalam pertemuan internal, manajemen Fakifban mulai menyusun daftar potensi rekrutmen dari Asia. Beberapa nama mencuat, termasuk bintang muda Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Filipina. Target utamanya, mengimbangi pengaruh Megawati di sisi budaya dan pasar. Abdi Serdar secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka mempertimbangkan memperluas cakupan pasar ke Asia Tenggara. Kami tak bisa lagi berpikir lokal. Popularitas kini tak selalu sejalan dengan prestasi teknis, katanya. Ia mengakui bahwa perlu ada pendekatan baru dalam merebut hati generasi muda digital. Salah satu langkah awalnya adalah menjalin komunikasi dengan agensi influencer Asia untuk menggandeng pemain sebagai brand ambassador. Strategi yang dulu dianggap, bukan gaya Eropa, kini mulai diterima sebagai keharusan. Liga Turki, khususnya klub-klub top, mulai membuka diri terhadap fenomena baru ini. Namun, publik tahu satu hal, apapun yang dilakukan, Megawati sudah lebih dulu mengambil posisi di hati penonton. Dan dari Liga 2, ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan soal kasta, tapi soal bagaimana menyentuh dunia. Satu spike, satu senyuman, satu cerita pada satu waktu. Diskusi di kalangan pengamat olahraga Turki mulai bergeser.
Jika sebelumnya tolak ukur liga adalah jumlah trofi dan sejarah klub, kini parameter lain muncul, engagement digital dan pengaruh individu. Fenomena Megawati telah membuka mata semua pihak bahwa satu pemain bisa mengubah narasi nasional, bahkan melampaui gengsi klub-klub besar. Di ruang redaksi TRT Sport, istilah New Wave Turkish Volleyball mulai digunakan sebagai label tren baru. Para jurnalis menyebutnya sebagai revolusi diam, di mana para pemain menjadi wajah liga, bukan hanya sebagai atlet, tapi juga tokoh budaya pop. Era maskot klub perlahan tergeser oleh bintang yang bisa bicara lewat Instagram Live dan konten TikTok. Liga voli Turki yang dulu lebih konservatif kini bergerak cepat mengikuti arus. Jadwal pertandingan lebih sering disesuaikan dengan prime time Asia Tenggara. Akses siaran diperluas melalui platform digital berbahasa Inggris dan Indonesia. Bahkan, beberapa klub mulai menunjuk staf media sosial khusus untuk menjangkau pasar Asia. Banyak yang menilai perubahan ini terlalu cepat. Tapi publik tak peduli. Mereka menyambut era baru dengan antusias. Sebab bagi mereka, liga yang menarik bukan hanya soal siapa juara, tapi siapa yang bisa menyentuh hati. Dan Megawati, tanpa pernah memaksa, telah jadi pionir dari transformasi itu. Nama Megawati kini tak sekadar dikenal sebagai pemain voli. Ia menjadi simbol perubahan lintas budaya, dari Jember ke Turki, dari Spike ke suara komunitas. Banyak pakar komunikasi olahraga menyebutnya sebagai contoh sempurna bagaimana kekuatan digital dan komunitas bisa membentuk narasi global. Fans Indonesia dikenal bukan hanya loyal, tapi juga kreatif. Meme, fan art, video edits, hingga cancan baru dalam bahasa Turki yang diucapkan dengan logat Jawa, semuanya menjadi konten viral. Kehadiran mereka bukan hanya mendukung Megawati, tapi memperkenalkan budaya Asia Tenggara ke mata publik Eropa. Megawati juga aktif menyambut balik cinta itu. Lewat unggahan ringan dan interaksi hangat, ia membuat penggemar merasa dilibatkan. Saya hanya ingin bermain dan membuat kalian bangga, tulisnya suatu malam, yang langsung dibanjiri ribuan komentar penuh haru dan semangat. Di tengah semua itu, Megawati tumbuh menjadi lebih dari atlet. Ia menjadi ikon yang menyatukan orang lewat sportivitas, keberanian menembus batas, dan kesederhanaan dalam ketenaran. Dunia melihatnya sebagai wajah baru globalisasi olahraga, satu yang datang dari selatan dan membawa cahaya baru ke panggung dunia. Kabar itu datang di pagi yang tenang. PVC secara resmi menunjuk Megawati Hangestri sebagai Kapten Tim Nasional Voli Putri Indonesia untuk SEA V-League 2025. Pengumuman ini langsung menjadi trending topik, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di komunitas internasional yang mengikuti karir Megawati. Penunjukan ini terasa spesial karena Megawati sempat absen dari AFC Nations Cup sebelumnya demi menjalani fase penting dalam hidupnya, pernikahan dan pemulihan cedera ringan. Kini ia kembali dengan semangat baru, memimpin tim dengan visi yang lebih matang dan hati yang lebih tenang. Di konferensi pers pertama sebagai kapten, Megawati menegaskan bahwa ia tidak hanya membawa spike, tapi juga tanggung jawab. Kapten bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa yang paling siap mendengar dan melindungi tim, ujarnya. Pernyataan itu mendapat banyak pujian dari pelatih dan rekan-rekan satu tim. Keputusan PVC dinilai tepat oleh banyak pihak. Megawati bukan hanya simbol kekuatan fisik, tapi juga kekuatan mental. Ia telah membuktikan dirinya di panggung internasional dan kini waktunya membawa semua itu kembali ke tanah air. Kapten baru, harapan baru. C-League 2025 bukan sekadar turnamen. Bagi timnas Indonesia, ini adalah batu loncatan menuju kualifikasi AFC Nations Cup 2026. Targetnya jelas, masuk 3 besar dan mengamankan tiket. Tapi jalan menuju sana tidak mudah. Tim kuat seperti Vietnam dan Filipina telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Megawati kini menjadi pusat dari strategi Indonesia. Ia bukan hanya pencetak poin, tapi juga penyeimbang permainan. Pelatih Agus Suganda menempatkannya dalam peran yang lebih fleksibel, kadang sebagai finisher, kadang sebagai pengatur tempo, tergantung dinamika lawan. Filipina tampil dengan bintang naturalisasi, sementara Vietnam mengandalkan permainan cepat dan pertahanan solid. Namun Megawati dan kawan-kawan tidak gentar. Dalam sesi latihan di Padepokan Voli Sentul, mereka terus mengasah komunikasi dan variasi serangan. Atmosfer latihan berbeda sejak Megawati kembali. Semangat, ketelitian, dan kerja tim terlihat meningkat drastis. Ia menyuntikkan rasa percaya diri yang menular. Kalau Mega di sini, kita bisa, ujar salah satu pemain muda. Dan itulah kekuatan tak kasat mata yang kini menjadi senjata Indonesia. Dalam sesi konferensi pers sebelum keberangkatan ke laga pertama, Megawati tampil bersama sang pelatih.
Ia menyampaikan satu hal yang menjadi intinya sebagai kapten, chemistry. Kita bisa punya teknik dan fisik, tapi tanpa kebersamaan, semua itu tak cukup, ucapnya. Megawati menjelaskan bahwa komunikasi dan rasa saling percaya adalah pondasi utama. Ia sering mengajak rekan-rekan setim berdiskusi di luar lapangan, mulai dari ngobrol ringan sampai evaluasi pertandingan. Kami saling jaga. Itu membuat kami tidak sekadar jadi tim, tapi jadi keluarga. Langkah kecil seperti sesi karaoke bersama, makan malam rutin, dan berbagi cerita jadi bagian dari program informal yang dijalankan Megawati sebagai kapten. Hal ini membuat suasana tim menjadi cair dan penuh tawa, sesuatu yang sangat penting dalam tekanan kompetisi internasional. Pelatih Agus pun memberi pujian. Mega bukan hanya bintang, dia pengikat, katanya. Dan ketika seorang bintang bisa merendah untuk merangkul yang lain, maka timnas bukan lagi tentang satu orang, tapi tentang satu tujuan, menang bersama untuk Merah Putih. Sebagai bagian dari persiapan C-League, PVC menggelar turnamen pemanasan bertajuk Moji Volley Cup di Bogor. 3 lawan dihadirkan, klub kuat O2C Bandung, Timnas U21, dan tim voli Mabes TNI. Ajang ini menjadi kesempatan bagi Megawati dan timnya untuk menguji kekompakan dalam suasana kompetitif. Pertandingan pertama melawan O2C menjadi momen adaptasi. Meski sempat tertinggal di set awal, Megawati tampil sebagai penentu di 2 set berikutnya. Permainannya penuh perhitungan, tidak meledak-ledak, namun sangat efektif. Ia membiarkan pemain muda tampil, sambil sesekali memberi instruksi langsung di lapangan. Dalam laga melawan Timnas U21, Megawati memberi panggung pada setter muda untuk memimpin serangan. Kita harus belajar menyerahkan kepercayaan, ucapnya pada akhir pertandingan. Filosofinya sederhana, jika ingin tim tumbuh, maka semua harus punya ruang untuk bersinar. Final melawan Mabes TNI berlangsung ketat dan fisikal. Namun, Megawati tetap tenang. Ia menjadi jembatan antara pemain senior dan junior, antara teknik dan semangat. Indonesia menang 3-1, dan Megawati dinobatkan sebagai MVP turnamen, bukan hanya karena statistik, tapi karena kepemimpinannya yang tak terbantahkan. Setelah melewati masa cedera ringan dan fase personal penting dalam hidupnya, Megawati kini hadir dengan versi terbaiknya. Ia kembali, bukan sebagai atlet yang lapar akan kemenangan semata, tapi sebagai sosok yang ingin memberi makna bagi perjuangan voli putri Indonesia. Di C-League nanti, ia tak lagi hanya berperan sebagai ujung tombak, tapi sebagai kompas. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menenangkan, dan kapan harus memotivasi. Pengalaman di Korea dan Turki membentuk insting barunya sebagai pemimpin dalam dan luar lapangan. Para fans menyambut kembalinya Megawati dengan antusiasme luar biasa. Tagar Mega untuk Garuda menggema di berbagai platform. Poster dan mural dirinya sebagai Macan Asia muncul di dinding-dinding stadion. Ia bukan hanya kembali, tapi kembali sebagai simbol harapan. Bagi Megawati sendiri, panggung ini bukan hanya tentang kemenangan. Ini tentang pulang. Pulang sebagai pemain yang pernah bermimpi, kini datang membawa pengalaman dunia, dan berjuang dengan jantung yang tetap merah putih. Indonesia telah menanti, dan Megawati telah siap menjawab. Di tengah riuhnya Liga Turki, Megawati tetap menjaga komitmennya pada merah putih. Ia menyadari bahwa tugasnya sebagai pemain profesional tidak boleh menghapus jati dirinya sebagai anak bangsa. Ia membagi waktunya dengan disiplin tinggi, memastikan klub dan negara sama-sama mendapat yang terbaik darinya. Pelatih Marcelo Abondanza dari Manisa pun memberi dukungan penuh. Jika ia bermain untuk negaranya, kami tahu ia akan kembali dengan semangat lebih besar. Karena Megawati tidak pernah kembali kosong, katanya. Klub Manisa bahkan merilis video khusus bertajuk From Turkey to Indonesia, For One Dream. Menjalani 2 peran bukan hal mudah. Jet lag, adaptasi cuaca, hingga tekanan publik terus mengiringi langkah Megawati. Tapi ia tetap tersenyum, tetap berlari, dan tetap menyerang dengan penuh gairah. Ia tahu, di balik semua tantangan itu, ada cinta dari 2 dunia yang selalu menunggu. Megawati Hangestri Pertiwi kini hidup di 2 dimensi, sebagai simbol harapan bagi Indonesia dan ikon kejutan di Liga Turki. 2 dunia yang berbeda, tapi saling melengkapi. Karena ketika seorang atlet mampu menjembatani batas negara, maka ia bukan hanya pemain voli, ia adalah duta semangat kemanusiaan.